Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Devrana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498944519. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2, analisa dan visualisasi data, yaitu untuk tugasnya ada satu soal dan terdapat poin A sampai E. Di sini kita menggunakan RStudio dan datasetnya udah disediakan ya di dalam soal. Oke, kita langsung saja buka RStudio-nya. Di sini saya tadi nyoba ya, jadi kita ulang aja, nggak apa-apa. Kita ulang ketik. Sebelumnya saya udah menginstal package yang ada di dalam soal ya, tapi untuk yang package GGPUBR ini terdapat masalah, jadi kita tidak pakai. Lalu di sini saya menggunakan base R ya untuk penggunaan dalam pengerjaan soalnya. Oke, kita langsung saja panggil library-nya. Library yang pertama tadi ggplot. Karena file datasetnya berbentuk SL, jadi kita menggunakan library redxl. Oke, library-nya udah, kita panggil dulu. Oke, udah kita panggil, lalu kita masuk ke dalam folder tugasnya. Folder tugasnya itu disimpan di ini, di materi tuton. Kita menggunakan setwd, kita copy path directory-nya, paste, lalu ganti garis miring ini. Kita kasih tanda kutip 1. Dulu, lalu kita run dulu. Oke, berhasil. Lalu kita get directory-nya pakai fungsi getwd. Oke, kita udah masuk ke dalam directory-nya. Lalu kita buat untuk membaca file Excel-nya. Kita buat objek dulu, tugas 2. Red Excel, lalu tadi namanya data pendapatan XLS. Pakai ini. Lalu task skip 1, save, kita run. Oke, ini udah masuk ya datanya. Karena histogram itu memerlukan numerik ya, jadi kita ubah untuk kolom pendapatan dan kebahagiaannya menjadi numerik, yang sebelumnya ini karakter. Sebelumnya kita ubah kolom name-nya dulu. Tugas 2. Pendapatan. Oke, kita ubah kolom name-nya. Oke, udah berubah. Oke, ini udah kita cek str dulu sebelumnya. Ini masih karakter ya, lalu kita ubah ke numerik dulu.
pendapatan, numerik, dua pendapatan. Lalu sesuai dalam soal ya, untuk pendapatan nilainya dikali 10.000 ya. Dikali 10.000. Kebaikannya juga kita ubah. Kebahagiaan. Oke. Lalu kita run dulu. Oke. Udah berubah menjadi numerik ya untuk pendapatan dan kebahagiaannya. Lalu kita kerjaan untuk soal yang pertama, yaitu membuat histogram. Untuk bagian A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Oke, buat histogramnya dengan perintah his 2. Karena tadi isu cuman kebahagiaan, jadi kita ambil kolom kebahagiaan. Bricks 10, warnanya kita sky blue. Kolom nama mainnya histogram variabel. Oke, lalu xlab-nya kebahagiaan, ini lab-nya pendapatan, frekuensinya. Oke, udah selesai. Kita run dulu. Oke, terlihat ya dalam histogram melihat sebaran nilai kebahagiaannya rata-rata di nilai tengah ini. Jadi mayoritasnya ketika gaji naik, maka kebahagiaan juga ikut naik ya. Terlihat simetris dan mendekati normal untuk variabel kebahagiaannya. Oke, kita lanjut untuk soal bagian B, scatter plot. Kita buat dulu plot. Ya kan, kita copy. Pendapatan. Kita buat seperti tadi ya histogramnya. Kita buat mainnya plot dan
is kegiatan. Oke, koma slab pendapatan labnya lalu kasih koma buat 19 warnanya dark blue. Lalu kita buat garis regresinya ya. Kita buat model LM pendapatan data sama dengan LM kebahagiaan. Kita buat upline-nya plan model col red. Oke, kita save dulu. Kita run bersama garis regresi. Ini garis regresi. Soal bagian B. Kita run ya. Oke, berarti ini adalah scatter plot. Dari scatter plot ini menunjukkan hubungan antara pendapatan versus kebahagiaan. Lalu untuk garis regresinya linear, cenderung positif ya, naik dari kiri ke kanan atas. Jadi pendapatan meningkat, kebahagiaannya juga meningkat. Dan garis regresinya juga menegaskan bahwa ini merupakan tren positif ya. Oke, kita lanjut untuk bagian C, regresi linear sederhana ya. Kita menggunakan perintah summary ya. Summary lalu kita model soal bagian C. Dan ini kita muncul ya. Jadi intinya seperti scatter plot tadi ya penjelasannya. R squared 0.7452 menunjukkan bahwa 74,5% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan ya, atau bisa dibilang pendapatan ini bisa juga untuk menjelaskan kebahagiaan ya. Oke, untuk soal bagian C udah. Kita lanjut soal bagian D. Soal bagian D kita mengecek homoskedasitas. Kita menggunakan par ya, par UC. Par marginnya
4 info row. Oke, lalu ini kita plot model. Kita run ya. Oke. Di sini menjelaskan bahwa apa namanya, regresi ini cek homoskedasitas residualnya bersifat acak. Ini berarti bahwa homoskedasitasnya terpenuhi ya, karena residualnya bersifat acak angka-angkanya. Lalu apa sih namanya, scale location juga sama. Pseudo versus leverage juga menunjukkan bahwa homoskedasitasnya terpenuhi ya. Jadi ini membuktikan bahwa ini plot ini membuktikan bahwa homoskedasitasnya terpenuhi ya untuk data XLS di soal tugas ya. Kita lanjut, kita balikan dulu untuk modelnya. Kita lanjut soal bagian E. Soal bagian E. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk soal bagian E karena agak cukup panjang biar mempercepat videonya. Oke, kita run. Oke, sesuai dengan soal bagian A ada penjelasan poin-poinnya ya. Terdapat plot data point pada grafik. Dalam grafik ini terdapat plot data point yaitu titik-titik biru ini. Lalu untuk garis regresi linear terdapat garis regresi linear yang berwarna merah seperti penjelasan scatter plot yang tadi, dari kiri bawah ke kanan atas berarti trennya positif ya. Lalu tambah persamaan linearnya, di sini terdapat persamaan linearnya yaitu y sama dengan 0,21 ditambah 0,0001 x ya untuk persamaan garis linearnya. Lalu untuk tabel sumbu x dan y, di sini tabelnya apa sih ya, kita save, kita run lagi. Untuk tabelnya, di tabel x terdapat penempatan, dan untuk sumbu x terdapat penempatan dan sumbu y terdapat kebahagiaan. Oke, sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya agak terpatah-patah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.